Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis audit sistem informasi berbasis COVID-5 pada domain DSS. Untuk studi kasusnya yaitu SIM-BL di unit CDC PT Telkom Pusat. Sebelumnya nama saya Muhammad Dika Amanda, NIM 001, kelas Informatika 4B1. Latar belakang. PT Telkom memiliki unit Community Development Center yang belum pernah melakukan evaluasi terhadap sistem informasi atau teknologi informasi. Maka dari itu, memerlukan audit untuk mengevaluasi, menilai kapabilitas, dan menyusun rekomendasi terhadap teknologi informasi yang dipakai. Framework audit yang digunakan adalah COVID-5 Domain DSS, yang fokus pada penilaian pengiriman dan layanan teknologi informasi, serta dukungannya termasuk pengolahan masalah agar keberlanjutan layanan tetap terjaga. Langkah-langkah audit sistem informasi. Yang pertama yaitu visi misi perusahaan, yang kedua visi misi divisi IT perusahaan, yang ketiga keselarasan pemetaan enterprise goal, yang keempat domain, yang kelima asesmen, dan yang terakhir rekomendasi. Visi dan misi perusahaan. Visi to become a leading telecommunication, information, media, entertainment, and service player in the region. Untuk misinya, to provide times with excellent quality and competitive price. Yang kedua, to be the role model as the best manager Indonesian corporation. Selanjutnya visi dan misi dari CDC PT Telkom. Untuk visinya menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Untuk misinya yang pertama yaitu membentuk atau memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, entertainment. Yang kedua, membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis telecommunication, information, media, entertainment. Dan yang terakhir yaitu membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selarasan pemetaan enterprise goal. Untuk pemetaan enterprise goal bisa dilihat di tabel berikut. Pemetaan IT relate goal dengan enterprise goal. Berikut tabel dari pemetaan IT relate goal dengan enterprise goal. Domain. Untuk kali ini kita menggunakan domain DSS yaitu Deliver, Service, dan Support. Domain Deliver, Service, and Support yang biasa dikenal dengan singkatan DSS merupakan salah satu domain di framework COVID-5. Domain ini merupakan perluasan dari domain Deliver and Support pada versi COVID sebelumnya, yakni COVID 4.1. Domain DSS menitik beratkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pengolahan data yang sedang berjalan. Domain DSS terdiri dari 6 kontrol objektif. Yang pertama mengelola operasi, yang kedua mengelola permintaan layanan dan insiden, yang ketiga mengelola masalah, yang keempat mengelola keberlanjutan,
Yang kelima, mengelola keamanan layanan. Dan yang keenam, mengelola kontrol proses bisnis. Untuk pengumpulan datanya kita memakai dua sumber, yaitu sumber data primer, bisa diambil dari wawancara, kuesioner, dan observasi. Untuk sumber data sekundernya, kita lakukan validitas dan pengolahan hasil kuesioner. Berikut analisis hasil pada domain DSS 01 sampai DSS 06. Yang selanjutnya yaitu assessment. Berikut penilaian kondisi. Kondisi exciting DSS 01. Berdasarkan audit yang dilakukan pada lingkungan domain DSS, maka didapat kondisi exciting dari DSS 01. Yang pertama, menjalankan absensi dan rekap aktivitas dilakukan dengan baik dengan dilakukan selama 24 jam. Menerapkan sistem tiket dalam mengelola tiket insiden. Yang kedua, pengelolaan penilaian asuransi IT telah diatur melalui SLA. Monitoring atau pengawasan terhadap aset dan insiden menggunakan Tools Manager Engine yang dikelola oleh masing-masing PIC, pengelola aplikasi sistem informasi. Rekaman dari kegiatan atau insiden yang terjadi menggunakan tool Event Management yang dikelola oleh masing-masing PIC, pengelola aplikasi sistem informasi. Mengelola insiden tiket menggunakan tool BMC Remedy yang dikelola oleh masing-masing PIC, pengelola aplikasi sistem informasi. Mengelola environment IT diatur oleh System Operating Procedure dan System Maintenance Procedure. Mengelola fasilitas IT diatur oleh System Operating Procedure dan System Maintenance Procedure. Perangkat mengikuti aturan SDM PT Telkom. Tidak menggunakan asuransi pada perangkat, tetapi menggunakan kontrak maintenance. Jadi jikalau rusak, maka diperbaiki. Dan preventive maintenance per 3 bulan. Perusahaan pihak ketiga yang datang ke Telkom Sigma. Yang ke-10, keamanan ruangan sudah menggunakan lockdoor. Keamanan dari manusia menggunakan fingerprint. Keamanan sistem sudah menggunakan security procedure. Berikut kondisi exciting DSS 02. Yang selanjutnya kondisi exciting DSS 03. Kemudian kondisi exciting DSS 04. Lalu kondisi exciting DSS 05. Dan yang terakhir kondisi exciting DSS 06. Berikut analisis keseluruhan dari gap. Untuk DSS 01, level excitingnya 4, level targetnya 5, maka gapnya 1. Untuk DSS 02, level excitingnya 4, level targetnya 5, maka gapnya 1. Untuk DSS 03, level excitingnya 4, level targetnya 5, maka gapnya 1. Untuk DSS 04, level excitingnya 3, level targetnya 4, maka gapnya 1. Untuk DSS 05, level excitingnya 4, dan level targetnya 5, maka gapnya 1. Dan untuk DSS 06, level excitingnya 4,
dan level targetnya 5, maka gapnya 1. Yang terakhir adalah recommendation. Dalam rekomendasi dapat dituliskan poin rekomendasi untuk satu subbab atau lebih, tergantung dari keterkaitan rekomendasi dengan subbab terkait. Yang pertama, rekomendasi DSS 01. Berdasarkan analisis gap yang didapat dengan level target yang ingin dicapai pada DSS 01, maka berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat penulis berikan untuk meningkatkan kualitas bagian bina lingkungan unit CDC PT Telkom. Yang pertama, pembangunan kesadaran dan pemahaman untuk menjaga perangkat dan infrastruktur IT kepada staf melalui pelatihan, himbauan, melalui gambar atau tulisan di sudut-sudut ruangan, dan ketika login komputer. Yang kedua, diperlukan adanya pengawasan monitoring ruangan secara 24 jam dengan menggunakan kamera CCTV, karena di dalam ruangan belum menggunakan monitoring yang memiliki fungsional melihat sudut-sudut ruangan. Selanjutnya, perlu adanya sistem pengawasan piket atau yang bertugas dengan cara memastikan di waktu awal mulai piket, waktu pertengahan piket, serta waktu akhir piket. Selanjutnya, perlu diadakan rapat evaluasi mingguan untuk membuat evaluasi dan proyeksi mengenai jalannya operation. Yang berikutnya dapat dihasilkan list point evaluasi mingguan dan list point proyeksi seminggu ke depan dalam menjalankan operation IT. Selanjutnya yaitu rekomendasi DSS 02. Yang pertama, perlu dibuat fungsi helpdesk dari user kepada manajer sistem informasi perencanaan dan pengendalian untuk mengefisiensikan waktu dalam pelaporan insiden. Setiap perubahan terhadap aplikasi didokumentasikan dalam logbook yang merekod aktivitas sebagai berikut. Change request oleh user, manajer pengelolaan sistem informasi CDC melakukan review change request kemudian diteruskan ke ITSS. Manajer pengelolaan sistem informasi CDC melakukan transport ke production. Logbook tersebut digunakan untuk memitigasi risiko perubahan yang tidak terotorisasi, akses yang tidak terotorisasi, dan ketidaktersediaan data finansial. Selanjutnya, membuat skema klarifikasi dan prioritas dari permintaan layanan yang diperoleh dari user sebelum diteruskan kepada ITSS agar proses perbaikan dan pembaharuan dilakukan berdasarkan urutan prioritas. Menentukan level-level insiden, terutama untuk insiden besar dan insiden tentang keamanan yang terjadi dari pelaporan user, agar dapat dibuat mitigasi pola pencegahan terhadap potensi insiden yang akan terjadi. Selanjutnya, rekomendasi DSS 03. Yang pertama yaitu membuat fungsi troubleshooter untuk dapat mengetahui problem yang terjadi secara cepat dan tepat sasaran. Dan yang kedua, menentukan permanent fix terhadap akar permasalahan yang telah dianalisis. Selanjutnya, rekomendasi untuk DSS 04. Yang pertama, bagian perencanaan dan pengendalian CDC PT Telkom melakukan monitoring dan memastikan proses backup atau restore yang dilakukan oleh ITSS reliability dan availability data terpenuhi.
Yang kedua, dilakukannya tindak lanjut dari proses monitoring backup atau restore tersebut untuk memitigasi risiko data aplikasi keuangan yang hilang karena ketidaklengkapan atau ketidakcukupan backup dan restore. Ketika rapat budget komite per 3 bulan dalam mengontrol, mengevaluasi, dan membuat proyeksi ke depan, perlu dilaksanakan secara konsisten agar pelaksanaan dapat selalu dilakukan perbaikan demi target blueprint 5 tahun dapat tercapai. Selanjutnya perlu membuat tim khusus untuk survei lokasi bantuan, khususnya objek penerima bantuan yang jarak lokasinya jauh, agar proporsional dalam pembagian tugas karyawan sehingga tidak ada pekerjaan yang tertunda. Untuk verifikasi data penerima bantuan yang tidak dalam jumlah besar, cukup menggunakan voice processing recording, sehingga langsung terekam data yang dibutuhkan melalui wawancara yang tidak perlu dilakukan survei ke tempat lokasi. Selanjutnya perlu menggunakan lembar internal control secara otomatis dari SIM. Tidak perlu menggunakan Microsoft Word untuk membuat lembar internal control. Sudah langsung otomatisasi dengan SIM. Dan yang terakhir, perlu diadakan pelatihan mengenai proses bisnis bina lingkungan bagi karyawan. Diadakan rutin 1 tahun 1 kali untuk membekali atau mengupgrade pengetahuan mengenai persoalan sosial dan bina lingkungan. Juga menambah kepekaan rasa peduli sosial bagi setiap karyawan. Selanjutnya, rekomendasi DSS 05. Yang pertama, melakukan penetration test secara periodik, yaitu 3 bulan 1 kali. Menentukan otorisasi terhadap device yang boleh mengakses informasi institusi dan jaringan institusi, artinya screening terhadap kode device. Dan yang terakhir, menerapkan enkripsi informasi saat pengiriman berdasarkan klasifikasinya, agar informasi tersebut aman. Yang terakhir yaitu rekomendasi DSS 06. Melakukan inovasi proses bisnis dalam bantuan sosial setiap 2 tahun 1 kali. Merujuk kepada evaluasi blueprint 1 tahun 1 kali. Selanjutnya, memantau dan mengevaluasi prosedur keamanan untuk melindungi aset informasi. Menyimpan dengan baik atau mengarsipkan data seperti sumber informasi, rekaman transaksi, untuk dijadikan bukti dalam pengukuran penilaian keberlangsungan proses bisnis dan dapat sebagai rekomendasi. Lalu mengidentifikasi jenis-jenis data yang bersifat rahasia, membuat prosedur penyimpanan dan penghapusan yang tepat. Membuat kebijakan dalam penentuan peran dan berwenang untuk mengakses aktivitas atau data yang bersifat sensitif, dijelaskan secara rinci dan didokumentasikan. Yang terakhir, membuat kebijakan terhadap pemberian hukuman kepada pegawai yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam pemantauan kegiatan proses bisnis. Rekomendasi umum secara keseluruhan proses. Yang pertama, memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik. Yang kedua, membuat inovasi-inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, berdasarkan prioritas, maka domain yang masih tertinggal adalah DSS 04, yaitu Manage Continuity. Maka perlu dilaksanakan terlebih dahulu rekomendasinya untuk meningkatkan performansi dalam berlangsungnya bisnis proses. Yang keempat, meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per 3 bulan dan per tahun.
Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.